Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Berjumpa lagi dengan saya Sinta Bella, tentunya masih di channel Sinta Bella. Untuk video kali ini teman-teman, kita akan ngebahas masih soal tentang keperempuanan gitu. Nah, video ini hadir terinspirasi dari salah satu sahabat temanku yang tiba-tiba chat gitu ya. Kebetulan dia adik tingkat tapi lain kota, bukan dari Jember tapi dari luar kota. Beliau kemudian chat begini, "Mbak, gimana sih caranya menjadi aktivis seperti Mbak?" gitu. Terus aku telusuri apa sih maksudnya. Ternyata lagi-lagi mengarah pada bagaimana kita keluar dari stigma masyarakat tentang perempuan begitu. Nah, akhirnya kita ini menemukan suatu tanda tanya bahwa ternyata gerakan perempuan masih terpenjara oleh stigma. Terus bagaimana solusinya? Kira-kira seperti itu kesimpulan yang aku dapat dari hasil chat dengan teman perempuan ini begitu. Nah, teman-teman, stigma seperti apa sih yang masih menjadi penjara bagi kita ketika kita mau bergerak begitu? Yang pertama mungkin berbahaya, perempuan keluar terlalu jauh, perempuan keluar malam itu berbahaya, jadi lebih baik di rumah aja. Atau perempuan mau sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya tetap ke dapur gitu, jadi nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Terus yang ketiga, perempuan kalau terlalu pintar nanti laki-laki takut yang mau mendekati begitu-begitu. Terus apalagi jangan keluar malam, jangan ada di lingkungan dengan laki-laki, atau jangan menerima tamu laki-laki, nggak baik nanti omongan tetangga. Itulah stigma yang memenjara perempuan. Mungkin kalian memiliki pengalaman yang berbeda dari stigma-stigma yang aku sebutkan tadi. Nah, teman-teman, stigma ini sebenarnya salah satu bentuk diskriminasi berbasis gender, tetapi aku belum menjelaskan karena ini ada studi kasusnya, maka aku tertarik untuk membahas ini dulu gitu. Dan aku memberikan solusi ini pun berdasarkan dari pengalaman. Mungkin gini ya, teman-teman menghadirkan pertanyaan begitu ke aku, dianggap bahwa aku udah selesai dalam perkara ini gitu. Jadi kalau memang aku dipercaya dalam konteks itu, dan aku akan berbagi di sini dengan kalian begitu. Memang begini teman-teman, proses untuk bisa keluar dari penjara ini tuh nggak sehari dua hari, apalagi setahun, kurang banget. Jadi kalau boleh sharing, aku tuh mengalami proses ini selama sekitar 4 tahunan. Apa aja sih dalam 4 tahun yang aku lakukan gitu? Aku juga salah satu orang yang mengalami bahwa udahlah jangan kuliah gitu, mau perempuan nanti ujung-ujungnya ke dapur. Itu yang aku alamin. Proses yang aku jalanin adalah yang pertama, aku membuat planning dalam hidupku. Aku memiliki cita-cita, aku memiliki impian, dan kalau diriku pribadi itu kayak yang seneng gitu, berada di lingkungan pendidikan tuh seneng. Akhirnya waktu itu ketika aku tidak diperbolehkan untuk kuliah, aku berusaha untuk menyisihkan uang sendiri lalu daftar. Dan aku tidak membuat keputusan yang itu membuat orang tuaku kepikiran. Jadi aku pilih aja kampus yang dekat-dekat dengan rumah dan aku bisa PP pulang pergi gitu. Dia itu Inaifas. Aku pilihlah Inaifas, aku daftar tanpa sepengetahuan orang tua. Lalu ketika aku sudah ada di situ namaku, baru aku cerita. Ada beberapa tahapan, ini aku sampaikan dulu ya. Beberapa tahapan yang bisa kita laluin untuk membangun kepercayaan di lingkungan dan juga keluarga. Yang pertama yang aku lakukan adalah planning. Seperti yang aku tadi sampaikan, aku memplan gimana sih impianku di masa depan. Meskipun dalam berjalannya kita pasti ada ini ya, ada berubah gitu. Oh, ternyata aku nggak mau di situ, ternyata aku mau di sini. Itu nggak apa-apa, yang penting di awal dulu kita punya plan. Jadi berjalan nggak mengikuti arus. Terus yang kedua, aku komunikasi. Jadi ketika aku sudah ada keinginan untuk kuliah, aku komunikasi nih sama orang tua. Komunikasi, dan waktu itu pernyataannya seperti itu. Dan kalau kalian boleh menilai, mungkin aku cenderung orang yang anak yang nggak mendengarkan apa yang dititahkan oleh orang tua. Tetapi bagiku waktu itu adalah ini bukan hal yang jelek, ini bukan hal yang maksiat gitu. Akhirnya aku berusaha untuk mengambil jalan tengah, artinya aku daftar tetapi tidak keluar dari ketakutan atau kekhawatiran orang tua. Waktu itu kan selain stigma bahwa udahlah perempuan pasti ke dapur, yang ditakutkan oleh orang tua tuh kalau aku jauh-jauh dari beliau gitu. Kalau aku jauh-jauh dari beliau, akhirnya aku pilih kampus Inaifas yang dekat dari rumah gitu.
Nah, setelah komunikasi kita action. Jadi komunikasi bisa bisa negatif, bisa positif. Jadi kita bisa didukung atau bisa nggak didukung. Nah, kita lihat konteksnya dulu. Ketika kita didukung, oh ya udah action aja gitu. Tapi ketika kita nggak didukung, nah kita kembali refleksi, kita kembali memikirkan kenapa sih kita nggak didukung gitu. Kenapa sih kita nggak didukung? Nah, pada kenyataannya kita menemukan suatu kendala yang itu, oh ini ada loh solusinya. Misal kayak aku tadi, ternyata orang tuaku tidak memperbolehkan bacaannya orang tua itu kalau kuliah pasti jauh dari keluarga gitu. Nah ternyata aku menemukan solusi nih, ada kampus dekat dengan rumah. Nah, akhirnya aku milih itu. Jadi di proses komunikasi yang hasilnya negatif, kita coba refleksi apa sih yang menjadi masalah gitu. Di situ kalian berusaha untuk mencari solusi. Nah mungkin teman-teman tidak bisa menemukan sendiri, nggak apa-apa, itu hadirkan orang lain untuk ikut menganalisa dan mencari solusinya. Jadi kita harus sadar diri, selain kita makhluk individualis, kita juga makhluk sosial begitu. Jadi setelah action kita melakukan diskusi, teman-teman. Jadi dalam proses kita menjalani suatu pilihan kita gitu yang tidak dipercaya oleh keluarga atau lingkungan, kita diskusi di situ. Maksudnya diskusi itu kita buka ruang komunikasi lagi dengan keluarga. Misal keluarga nggak setuju awalnya, oh ternyata apa yang dikhawatirkan oleh keluarga itu nggak ada loh gitu, dan di sini justru banyak manfaatnya. Nah itu gimana kalau kalian nggak diskusi sama keluarga, sama orang tua, gimana caranya mereka tahu? Jadi jangan nganggep gini, oh aku yang paling benar nih, keputusanku udah benar, ya udah terserah mereka mau setuju atau enggak gitu, yang jelas aku yang menjalani. No, jangan begitu. Dan kadang orang tua tuh bukannya nggak setuju serta-merta nggak setuju guys, tapi khawatir dan kurang percaya pada kita. Nah bagaimana cara menjawab kekhawatiran dan ketidakpercayaan itu, ya kita buka ruang diskusi di situ dengan keluarga atau orang tua. Nah kadang orang tua juga memikirkan, beneran nggak sih anakku di situ berkegiatan dengan baik, bener nggak sih dia nggak neko-neko. Nah kalau yang aku alamin, jadi setiap aku habis keluar dari luar kota atau habis kegiatan di sekitar sini aja tapi membutuhkan bermalam sampai 1 minggu sampai 3 hari, aku tuh nggak segan-segan buat dokumentasi, buat video gitu-gitu, karena itu salah satu bahan untuk menambah atau memberikan kepercayaan kepada orang tua. Maka pulang ke rumah aku bakal presentasi tuh sama orang tua, nih bapak ibu kegiatanku selama 3 hari kayak gini. Apalagi kalau di lingkungan kemahasiswaan kan biasanya kita bertemu dengan orang-orang elit gitu-gitu. Nah itu menjadi kebanggaan tersendiri loh bagi orang tua ketika kita menjelaskan, tadi aku ketemu ini bapak, aku berbicara seperti ini sama beliau gitu-gitu. Terus kalau orang tua aku juga, karena aku hobi ngomong, speak up di depan, dan kapasitasku hari ini tuh adalah kebanyakan ngomong, akhirnya aku kan ketika di video itu orang tua aku tuh sering lihat gitu, meskipun sampai sekali, 2 kali, 3 kali, pokok sering tiba-tiba nganggur, coba lihat videomu gitu. Jadi nggak hanya 1 kali beliau lihat. Nah di situ akhirnya ada kebanggaan tersendiri dan kepercayaan. Terus kemudian setelah diskusi, mungkin dari proses diskusi itu nggak positif aja, tapi ada sesuatu hal yang kita langgar, kemudian kita evaluasi tuh. Kalau aku sama bapak, aku kan kalau soal pendidikan sama proses karir itu aku seringnya diskusi sama bapak. Nah kalau sama bapak biasanya dievaluasi juga gitu. Artinya ketika aku sharing ini yang di luar lingkunganku, maksudnya sikap atau statement itu keluar di luar diriku atau dari orang lain, dari teman-temanku, kadang bapak bilang jangan begitu, itu nggak baik gitu-gitu. Jadi di situ selain diskusi kita juga evaluasi. Artinya menghadirkan peran orang tua luar biasa sekali kalau kita gini loh. Jadi ketika meskipun orang tua kita itu gak lulus SD gitu, tapi jangan serta-merta untuk bapakku gak tahu apa-apa, ibuku gak tahu apa-apa, gak bakal ngerti apa yang aku lakuin. Jangan seperti itu. Beliau itu lebih dulu loh hidup dengan kita, lebih dulu hidup daripada kita. Artinya pengalaman-pengalaman, ilmu-ilmu hidup yang belum kita pernah lalui, ternyata beliau sudah pernah. Nah ilmu itu yang gak kita peroleh dari bangku sekolah maupun kuliah gitu teman-teman. Jadi ketika kita diskusi sekaligus evaluasi itu di situ. Atau mungkin kalian perlu mengevaluasi ini. Aku juga ada ini ya, pernah ada pengalaman buruk juga. Artinya ketika aku dikasih kepercayaan aku mengkhianati. Nah di situ orang tua tidak mungkin mengevaluasi bareng. Maksudnya gini, orang tua mengevaluasi, tapi kadang ego kita yang terlalu keras, ego kita yang terlalu besar, kita tidak mau menerima saran atau evaluasi dari orang tua. Akhirnya kita perlu sendiri dulu, atau
ternyata pada kenyataannya ketika kita jalan, kita jauh lebih percaya sama orang lain daripada orang tua kita. Itu nggak apa-apa, tetapi kalian harus mengevaluasi juga, melihat orang lain ini tepat atau enggak untuk memberikan saran ataupun mengevaluasi kita gitu. Aku juga ada orang-orang itu, jadi bukan hanya orang tuaku doang, tapi juga ada teman, sahabat, senior yang mendukung dan mengevaluasi gerakanku. Dan aku nggak segan-segan untuk bertanya apa sih salahku, di mana sih salahku, seperti apa sih yang benar gitu. Makanya aku lebih suka dikritik daripada dipuji, karena ketika dipuji itu cenderung untuk wah puas gitu dan cenderung nggak mau berkembang ketika sudah puas, dan itu hal yang paling aku takutkan gitu teman-teman. Gitu. Jadi evaluasi bukan hanya datang dari keluarga, tapi juga dari teman, dari dirimu sendiri. Suatu malam mungkin kalian refleksi di mana sih letak kesalahannya dan harus seperti apa sih aku gitu. Terus habis itu setelah kita melalui tahapannya, komunikasi sudah, planning di awal sudah, komunikasi sudah, action sudah, diskusi terhadap hasil action sudah kepada orang tua, kemudian evaluasi sudah. Nah, akhirnya ketika semuanya proses itu maksimal, kita bakal memperoleh prestasi. Nah, prestasi ini yang menjadi tujuan dari plan. Tetapi gak jarang kita jauh, prestasi kita dapat jauh dari plan gitu. Itu suatu bonus. Tapi ya teman-teman, kalau aku rasa sejauh ini, ketika kita terlalu fokus pada tujuan prestasi itu, kita cenderung gak menikmati loh. Maksudnya gak menikmati proses gitu. Jadi kalau aku boleh saran, yang penting kita proses dulu, percaya dan yakin bahwa apa yang kita lakukan benar, bermanfaat, produktif, dan bisa berimpact positif terhadap kehidupan orang lain. Ya udah, itu prosesnya. Perkara tujuan dari suatu plan atau prestasi itu yaitu bonus bagiku ya, karena aku selama ini gak ada yang pas plan mentok atau tujuan dari suatu plan tuh aku harus ini gitu loh. Enggak, kecuali dulu kalau aku masih sekolah di bangku SMA dan mondok, itu memang aku mempunyai plan suatu prestasi dan itu harus, dan aku lempeng di situ aja gitu, fokus di situ. Tapi selama kuliah ternyata aku nggak bisa seperti itu guys, kebentur sama ya tuntutan organisasi, tuntutan kepentingan, bukan kepentingan sih, karena sudah dipercaya untuk masuk dalam perkara orang lain, kadang ya itu yang membuat kabur tujuan-tujuan plan aku. Tetapi aku nggak pernah mengalami kekecewaan ketika aku tidak terlalu fokus pada planku, karena bagiku ketika aku hadir dalam kehidupan orang lain, dipercaya, ya itu adalah kebahagiaan yang paripurna begitu. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Salah ya, maksudnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain gitu sih. Nah, setelah kita memperoleh prestasi ini, kita tentu akan memperoleh apresiasi. Nah, kalau kalian sudah berada pada tahap apresiasi dari keluarga dan lingkungan, maka kalian akan mudah melakukan apapun, mudah sekali melakukan apapun. Jadi yang awalnya itu harus melalui tahap planning, kemudian komunikasi, diskusi, tetapi proses-proses ini jangan ditinggalkan teman-teman. Artinya ketika kalian sudah memperoleh apresiasi, aku sudah keluar dari penjara stigma, aku sudah aman gitu. Boleh berpikiran seperti itu, tapi proses ini jangan ditinggalkan, karena kalau aku pribadi sampai sejauh ini masih melalui proses itu teman-teman. Karena mungkin konteks kekhawatiran itu berubah gitu. Misal kalau dulu aku hanya kegiatan di sekitar Kencong Jember saja, bolak-balik Jember gitu, keluar malam, pulang pagi gitu. Mungkin dalam konteks itu dulu kekhawatiran, tapi sekarang ternyata kekhawatiran orang tua harus meningkat di mana aku sering keluar kota misal gitu, yang kadang dituntut untuk sendirian, tapi untuk sendirian ini aku belum boleh. Jadi kalau keluar kota harus ditemenin. Nah, gitu teman-teman. Oke, ini sih saran yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku sharingkan sama kalian. Semoga kalian tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga take action. Jadi kalian mungkin melihatku tuh enak banget gitu ya, maksudnya udah bisa sebagai perempuan yang hidup di desa, ternyata aku sudah bisa melanglang buana, sudah bisa berada di forum ini, forum itu. Tapi kalian kalau melihat prosesnya, entah kalian tuh mau menjalani atau enggak gitu loh. Sama ketika kita melihat senior-senior kita, misal seperti Cak Torik, Bu Hovifah, selalu aku katakan kalau kita melihat jadinya beliau sebagai seorang gubernur, sebagai seorang bupati, ya kita bakal wow dan kita bakal pengen. Tapi pernahkah kita menelisik bagaimana proses yang mereka
lalui, dan apakah kita mau mengambil proses itu ketika kita sudah tahu. Nah, sama dengan ketika kalian melihat aku di sosial media, dan itu ya enaknya gitu, maksudnya nggak enaknya itu kalian pengen mau nggak tahu, mau nggak melakukan gitu. Jadi kalau boleh cerita, aku pernah sampai awal-awal dulu dikurung di rumah selama 3 hari. Terus habis itu aku pernah dapat serangan yang bukan berupa fisik, tetapi hal-hal yang berupa kejiwaan tuh pernah. Terus bagaimana keterpurukan dalam sebuah keluarga ketika kita sudah tidak dipercaya lagi dan berusaha untuk bangkit, dan bagaimana kita dikecewakan oleh orang lain berkali-kali. Ketika kita sudah mampu melewati proses ini, insya Allah Allah akan memberikan kesabaran yang luar biasa kepada kalian dan akan menumbuhkan proses kedewasaan. Artinya hidup itu, esensi hidup bagiku tuh ada 2 kan, selalu aku bilang itu adalah perjuangan dan pengabdian. Jadi bagaimana kalian berjuang untuk bertahan dengan segala tantangan dan rintangan, dan pengabdian itu bagaimana kalian bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan, ada studi kasus yang berbeda, boleh chat di kolom komentar rekomendasi konten apa yang harus aku bahas. Semuanya untuk kalian. Semoga kita bisa saling menginspirasi, bisa saling memotivasi teman-teman. Sebagai generasi bangsa Indonesia, perempuan maupun laki-laki memiliki tanggung jawab yang sama. Notit, catat itu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Love you.